Kali ini kita akan berdiskusi tentang gangguan kesehatan yang ditimbulkan diabetes gestasional. Semua wanita ya, dan para ibu, juga para bapak tentunya, tidak bercita-cita bahwa jikalau punya putra, nantinya ibu pas hamil mendapat gangguan diabetes gestasional yang bisa membahayakan baik ibu ataupun putranya, baik sekarang ataupun di kemudian hari. Ya, jelas ya. Jadi bahaya atau dampak negatif lah ya yang ditimbulkan oleh diabetes gestasional itu sebegitu panjang ya, panjang. Dan ya kalau saya jadi wanita suruh hamil, melahirkan disuruh susah-susah, bayinya nggak tahu selamat atau enggak ya sepertinya ya memilih yang selamat begitu ya. Jadi diabetes mellitus gestasional adalah intoleransi glukosa pada kehamilan. Baik pada wanita normal atau dengan gangguan toleransi glukosa setelah terminasi kehamilan. Ya. Jadi ingat ya, wanita normal jangan seneng dulu, wah aku normal harus beres gitu. Belum tentu ya. Kondisi ini sering terjadi pada usia kehamilan 24 minggu dan sebagian penderita akan kembali normal setelah melahirkan. Alhamdulillah. Yeah. Tetapi pada saat selama kehamilan, bila terjadi diabetes gestasional, banyak hal-hal yang harus diantisipasi. Menurut IDF, itu pada tahun 2017, diabetes mellitus gestasional terjadi sekitar 14% kehamilan di seluruh dunia, atau sekitar 18 juta kelahiran setiap tahun. Jadi cukup tinggi ya, 14%. Nah, menurut WHO, diabetes mellitus gestasional pada tahun 1995 kira-kira 135 juta orang. Dan jumlah ini diperkirakan akan naik pada tahun 2025 menjadi sekitar 300 juta. Menurut American Diabetes Association, prevalensi di Amerika mulai dari 1% sampai 14% dari seluruh kehamilan. Bergantung pada populasi yang diteliti dan jenis tes diagnostik yang digunakan. Di Amerika, insidensi diabetes mellitus gestasional ini telah bertambah 2 kali lipat 6-8 tahun terakhir dan meningkat secara paralel dengan epidemik obesitas. Bagian ibu penderita diabetes mellitus gestasional juga akan menderita diabetes tipe 2 di kemudian hari dan peningkatan risiko untuk obesitas serta intoleransi glukosa pada anak mereka. Ya, jadi ini contoh ya penelitian di New York tahun 1990 sampai 2001 ditemukan bahwa prevalensi diabetes mellitus gestasional paling tinggi terjadi pada wanita Asia Tengah atau Asia Tenggara, yaitu pada tahun 90 5,7%. Dan pada tahun 2001 menjadi 11% dari total 1,5 juta kelahiran. Ya, kita cermati sedikit ya. Jadi begini, sudah bukan merupakan rahasia umum lagi ya, sudah merupakan bukan rahasia lagi. Kalau peningkatan prevalensi diabetes mellitus itu meningkat beberapa kali sebelum kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Dengan komplikasinya juga meningkat, penyakit jantung koroner misalnya, ini contoh. Ya kecuali makroangiopati dan mikroangiopatinya ya.
yang di ginjal, di mata, kemudian stroke, PAD, dan seterusnya. Kemudian ternyata ini di negara lain juga begitu, J. Dan obesitas serta intoleransi glukosa memegang peranan penting. Ingat ya, obesitas ya, J. Kemudian ini di Asia Tenggara, ini negara kita termasuk ya, terjadi kelipatan kejadian diabetes mellitus gestasional sehingga kita harus ancang-ancang dan menganalisis secara logis. Kalau sekarang penyakit jantung koroner itu terjadi beberapa kali lipat dibanding 10 tahun yang lalu, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan diabetes mellitus gestasional yang tidak terdiagnosis. C. Banyak yang tidak terdiagnosis ya. Jadi contoh di salah satu puskesmas di wilayah daerah DIY ini hanya ditemukan 3 kasus diabetes mellitus gestasional selama 3 tahun. Wah, kita tepuk tangan kan ya. Keren, wah keren ya. Jangan senang dulu, karena kemungkinan besar ini adalah underdiagnosis. Jadi di puskesmas tersebut ditemukan 3 kasus diabetes gestasional, di mana 2 ya alhamdulillah melahir dengan normal, tapi yang 1 timbul gangguan kecacatan yaitu labiopalatoskisis. Ya, labiopalatoskisis. Ya, walaupun tidak mengancam jiwa, tapi kan ya apa mau kan milih yang cantik kayak Mbak Nida gitu loh, ya MJ. Ya, itu harus kita tengarai ya. Kok mung telu 3 tahun kok cuma 3, benarkah? Ya, karena banyak diabetes mellitus gestasional yang underdiagnos. Juga di salah satu rumah sakit di Kalimantan itu tidak ditemukan diabetes mellitus gestasional, dikatakan begitu. Tetapi ternyata diagnosisnya overlap dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini berbahaya. Karena apa? Kalau kita tahu diabetes mellitus gestasional, kita bisa antisipasi kecacatan atau komplikasi yang akan terjadi pada janin, baik pada saat dilahirkan maupun di kemudian hari. Ini adalah faktor risiko diabetes gestasional ya. Misalnya ibu yang mengalami beberapa kali keguguran. Kedua, riwayat pernah melahirkan anak mati tanpa sebab. Ada ya, Bapak Ibu dokter, ada ya. Ada yang lahir cacat. Ya, jelas ada ini ya. Riwayat melahirkan bayi besar lebih dari 4 kilo, 4.000 gram. Yeah. Riwayat eklamsi ini dari bagian obstetri ya, adanya hipertensi dan proteinuri. Juga polihidramnion. Ini biasanya kalau pasiennya, ibunya rajin melakukan antenatal care, ya periksa tiap bulan, polihidramnion ini sudah bisa terdeteksi. Kemudian berumur lebih dari 30 tahun, obesitas, IMT lebih dari 25 kg per meter persegi. Tolong diukur, semuanya mengukur diri kita sendiri. Yang cowok ngukur pacarnya. Tapi kalau obesitas jangan terus diputus ya. Diajarin supaya beliau menjadi langsing dan cantik, kan begitu ya. Riwayat diabetes mellitus dalam keluarga, ibu atau ayah ya. Ada infeksi saluran kemih berulang selama hamil. Pernah mengalami diabetes mellitus gestasional sebelumnya dan ada glukosuri. Ya. Jadi agak-agak berbeda ya dengan diabetes yang tidak gestasional, agak berbeda ya. Ya. Nah,
Patogenesis diabetes mellitus gestasional masih belum diketahui. Ya, tapi yang jelas DMG itu ada. Hanya patogenesnya aja belum diketahui. DMG patogenesnya masih belum diketahui dengan pasti, namun kelihatannya berkaitan erat dengan resistensi insulin. Nah, insulin lagi, memang insulin sering jadi biang keladi ya. Resistensi insulin didefinisikan sebagai ketidakmampuan insulin untuk merangsang respon biologis berupa metabolisme nutrien di jaringan target. Kemudian pada kehamilan terjadi resistensi insulin secara fisiologis. Jadi normal aja secara fisiologis itu ada resistensi insulin, terutama pada masa akhir kehamilan. Sehingga tubuh melakukan kompensasi dengan cara meningkatkan sekresi insulin. Namun kompensasi ini kurang terjadi pada wanita dengan DMG sehingga terjadi hiperglikemi. Kalau hamil, sebelum hamil diwajibkan untuk memeriksa kesehatannya setiap bulan minimal, antenatal care ya. Sebelum hamil juga, waduh, ternyata kok saya gula darahnya kok sudah agak tinggi nih. Nanti kalau hamil harus makin hati-hati ya. Tapi jangan terus tidak makan, itu juga keliru. Mekanisme yang berkontribusi pada resistensi insulin pada kehamilan normal terjadi pada reseptor B di insulin otot rangka dan substrat 1 reseptor insulin. Insulin reseptor substrat IRS1. Tentunya adik-adik yang sering buka PubMed ya, bukan medsos tapi PubMed, di medsos kayaknya jarang disinggung ini ya. Di PubMed itu banyak IRS1 ya. Yang mau ngambil S3 IRS1 masih topik yang menyenangkan untuk diteliti. Serta peningkatan subunit P85 alfa dari fosfatidil 3 kinase. Ini merupakan komponen yang berfungsi untuk perubahan penyinsalan dari insulin sehingga mempengaruhi ambilan glukosa yang diperantarai insulin pada otot rangka. Ya kan? Nggak usah penyinsalan insulin, kita aja sinyalnya tiba-tiba putus gitu kan juga sudah tidak bisa berkomunikasi toh ya. Jadi penyinsalan insulin dalam tubuh kita amat sangat berperan penting. Jadi ini dampak diabetes mellitus gestasional. Pada ibu kemungkinan pada jangka pendek terjadi preeklamsi atau eklamsi. Kemudian persalinan yang sulit dan memerlukan operasi sesar. Kalau sekarang ibu-ibu senang operasi sesar ya, semua minta operasi sesar dok ya, operasi sesar gitu. Biar karena sakit kalau mengejan ya. Ya, tapi ini yang dimaksud adalah ibu yang sebetulnya bisa melahirkan normal tapi dia terpaksa operasi sesar. Kemudian persalinan yang sulit. Persalinan yang gampang aja sakit, apalagi persalinan yang sulit. Maksudnya persalinan yang sulit, misalnya anaknya terlalu besar, ya 4 kilogram itu besar. Kemudian baunya nyangkut, ya distosia bau, ya kan. Nah itu termasuk persalinan yang sulit. Kemudian preeklamsi dan eklamsi bisa menimbulkan komplikasi yang berat pada ibu. Nah, kemudian pada jangka panjang, pada ibu bisa terjadi diabetes mellitus gestasional pada kehamilan berikutnya, bisa menjadi DM tipe 2, bisa mengalami penyakit jantung koroner yang prematur. Jadi ini maksud saya, kenapa kok banyak
misalnya ada penyakit jantung koroner padahal ibunya masih muda, harusnya masih ada estrogennya yang merupakan hormon yang protektif terhadap jantung, tapi kok mengalami penyakit jantung koroner, dilihat dulu. Dulu waktu punya putra, waktu hamil 1, 2, 3, gitu, beliau mengalami diabetes mellitus gestasional atau tidak. Ya. Kemudian pada bayi komplikasinya jangka pendek bisa terjadi hipoglikemi neonatal. Hati-hati ya. Bayinya lahir kok lemas, nggak nangis, ternyata kadar gula darahnya rendah. Kemudian hiperbilirubinemia neonatal, kemudian large for gestational age atau makrosomia, distosia bau, ya, dan memerlukan perawatan intensif perinatal. Jangka panjangnya bisa terjadi obesitas, jadi merupakan faktor risiko terhadap obesitas, DM tipe 2, hipertensi, PJK. Nah, jadi kalau ada orang yang mengalami obesitas, DM tipe 2, hipertensi, PJK, itu dilihat dulu. Orang biasanya pasien saya pada ngeyel, dok, saya itu kalau makan cuma rebus-rebusan, kolesterol saya ini normal, ini trigliserid juga normal, profil lipid normal, tapi kok saya kok ini EKG-nya ada rekaman yang tidak normal gitu. Berarti saya mengalami penyakit jantung koroner. Dilihat dulu masa lalunya bagaimana ya. Jelas ya para Bapak Ibu dokter bahwa itulah pentingnya anamnesis masa lalu dari seorang pasien kita yang mengalami keadaan seperti ini ya. Nah, ini kelompok risiko screening DMG ya. Kelompok risiko berdasarkan karakteristik klinis, ini ada risiko rendah, ada risiko sedang, dan risiko tinggi. Ya, nanti bisa dibaos sendiri ya. Kemudian alur. Kunjungan pertama Ibu untuk pemeriksaan kehamilan. Evaluasi faktor risiko tadi yang di tabel 2 kolom 1 ya. Kemudian pemeriksaan gula darah sewaktu. Kemudian risiko sedang kalau gula darah dan gula darah sewaktunya kurang dari 140, dilakukan edukasi dan periksa gula darah sewaktu setiap periksa kehamilan minimal 1 kali sebulan. Ya. Bila gula darahnya lebih besar daripada atau sama dengan 140 mg per desiliter, dilakukan TTGO, tes toleransi glukosa. Oke. Jadi ada beberapa metode untuk melakukan TTGO. Sebetulnya bisa dilihat di panduan Perkeni, tapi ini saya adopt ya. Beberapa nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, kemudian kalau gula darah sewaktu 140 sampai 199, segera lakukan persiapan proses diabetes mellitus gestasional. Ditentukan prosedur TTGO paling optimal yang dapat dijangkau. Harus TTGO kalau ini. Gula darah lebih dari 200 dilakukan proses diagnosis diabetes mellitus tipe 2. Ya, kalau ada yang bukan tipe 2 masuk TTGO. Tapi kalau terdiagnosis DM tipe 2, rujuk ke poliklinik atau dokter ahli ilmu penyakit dalam atau konsultan endokrin untuk dikelola sebagai diabetes mellitus. Ini kriteria diagnosis ya. Jadi ini bisa dibaca juga sendiri nanti, saya rasa sudah cukup jelas. Ini merupakan diagnosis dari American College of Obstetrician and Gynecologists dan dari ADA, American Diabetes Association. Ada beberapa
kelompok ya, ada WHO, kemudian IADPSG dan ACOG ya. Ini beda-beda tipis ya, beda-beda tipis, tapi intinya kalau salah satu dari keadaan ini tercapai berarti dia DMG ya. Nah, ini dengan kadar gula darah puasa kurang dari 92 pada usia kehamilan 24 minggu atau lebih dari 24 minggu. Ini ada sedikit perbedaan ya, tapi yang jelas lebih awal lebih bagus, kurang dari 24 minggu lebih bagus. Dilanjutkan dengan TTGO dan dengan 75 gram glukosa. Kalau dia gula darah puasa kurang dari 92. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri juga. Diagnosis diabetes mellitus gestasional dapat ditegakkan bahwa pada kehamilan 20 lebih besar dari 24 minggu minimal terdapat satu nilai diagnosis DMG pada TTGO yang dilakukan. Kalau kurang dari 24 minggu minimal terdapat 2 nilai diagnosis DMG pada TTGO yang dilakukan. Ya, ini cara melakukan TTGO. Saya kira para Bapak Ibu, para dokter sudah apal ya. Nah, prinsip tata laksana terapi nutrisi medis, latihan aktivitas fisik, pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri. Penting ya ini ya. Ibu-ibu semua sudah punya ini tes untuk periksa gula darah secara mandiri, sudah punya alatnya. Bila terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik tidak berhasil mencapai target kadar glukosa darah yang ditetapkan, maka ditambahkan terapi farmakologis berupa insulin. Ya, kenapa insulin? Karena mudah dimonitor. Kedua kalinya relatif tidak menimbulkan efek samping. Obat-obat lainnya, misalnya metformin dapat dipertimbangkan melalui konsultasi khusus dengan petugas kesehatan atau dokter ya. Karena apa? Ibu yang hamil itu kan sudah mual. Metformin itu memiliki efek samping yaitu tidak mengenakan, tidak nyaman di saluran pencernaan, sehingga sudah yidam tambah metformin itu rasanya kurang nyaman, makanya dipilihlah insulin. Ya, pemantauan dan pengendalian peningkatan berat badan ibu dalam kehamilan. Ya, hati-hati ibu-ibu ya. Wanita yang normal sebelum hamil pun harus dipantau peningkatan berat badan ibu dalam kehamilan. Begitu banyak hal yang harus dimonitor dan dilakukan oleh para ibu-ibu. Kalau kita cuekin ya dia cuma makan aja begitu, sehingga terjadi peningkatan berat badan ibu dalam kehamilan ya. Sekarang ada KMS ya untuk ibu-ibu yang hamil. Tolong kalau hamil nanti ditanyakan di pusat kesehatan yang kita kunjungi. Ada. Dan tolong itu ditepati karena itu penting. Ya. Obesitas itu menimbulkan resistensi insulin juga. Ini penghitungan kalori pada wanita yang hamil. Ya. Kenapa ini penting? Karena untuk mengendalikan risiko terjadinya ketosis. Wanita hamil harus tetap makan ya, tapi diatur jangan sampai terjadi obesitas pada ibu ya. Dan juga kalau kita melakukan ANC, janin akan diukur apakah dia makrosomik atau tidak, sudah bisa mudah diketahui dengan USG ya. Ya, aktivitas fisik
jangan terlalu berat ya. Ya. Jalan kaki, tarian aerobik, ya. Sepeda statis, ini saya di samping saya ada sepeda statis ya. Berenang, dan bagi ibu yang biasa berolahraga rutin sebelum hamil dapat melakukan latihan jogging ya. Tapi hati-hati, ikutilah senam kehamilan yang dilaksanakan biasanya di puskesmas. Nah, itu ada program senam hamil, itu cukup aman. Ya, jadi jangan melakukan latihan yang terlalu berat. Ya. Kemudian latihan ketahanan kekuatan otot, ini juga penting. Ini intensitasnya sedang saja. Ya, kemudian kalau ikut senam kehamilan pasti diawasi oleh perawat atau oleh dokter. Jadi ibu dalam keadaan aman. Ya, tapi kalau melakukan sendiri ya hati-hati ya. Latihan yang tidak dianjurkan adalah latihan yang intensitasnya tinggi dan berat frekuensi nadi melebihi target. Lari jarak jauh, latihan berisiko jatuh, kemudian memberikan tekanan keras pada tubuh seperti melompat atau mengubah arah dengan cepat, maupun yang berbahaya seperti menyelam. Ya, jadi yang sedang-sedang saja ini. Ya, kemudian intensitas aktivitas fisik ini target ya, target rentang frekuensi jantung atau nadi per 1 menit, target rentang frekuensi jantung nadi dalam 10 detik. Ini bisa diukur ya, tentunya bisa plus minus ya, tidak perlu persis seperti ini, nanti stres ya. Nah ini kemudian kontraindikasi latihan fisik, tidak boleh, yaitu gangguan hemodinamik terkait penyakit kardiovaskuler, hipotensi, kemudian hipertensi, abnormalitas restriktif paru. Misalnya dulu waktu kecil ibu pernah menderita TBC, kemudian ada SOPT ya, ada restriksi paru. Harus dilakukan tes fungsi paru dan ditentukan derajatnya sebagaimana. Inkompetensi serviks, ya, ada serviks yang perlu diberi cincin supaya dia tidak membuka dan menimbulkan komplikasi, misalnya seperti perdarahan pada kehamilan dan juga kelemahan pada saat mengejan dan seterusnya. Ini bisa ditangani oleh ahli obstetri ya. Kemudian kehamilan kembar juga tidak disarankan. Riwayat risiko persalinan prematur ya. Ada spotting perdarahan pada trimester 2 atau 3. Kemudian plasenta previa. Ingat semua ya, plasenta previa pada lebih 26 minggu kehamilan. Ruptur membran, preeklamsia tadi sudah saya sebut, dan pertumbuhan intrauterin yang terganggu. Ya, saya rasa ya kita di Jawa ini sangat beruntung ya. Pertumbuhan intrauterin bisa dengan mudahnya diikuti, dipantau, misalnya dengan USG. Kita bayangkan kalau di daerah misalnya di Sulawesi, tadi saya lihat ada yang dari Gorontalo, apakah benarkah? Ya, atau ada di Gorontalo, dari Gorontalo tapi lagi main di Jakarta, mungkin bisa juga. Nah, di daerah Sulawesi misalnya ya, di kepulauan yang terpencil, di daerah Kalimantan, di isolated area, ini tidak mudah loh kita melakukan pemantauan pertumbuhan intrauterin. Nah, latihan fisik yang harus dihentikan adalah kalau frekuensi nadi melebihi target, sesak nafas sebelum maupun sedang melakukan latihan. Kemudian pusing, rasa mau pingsan, mual, sakit kepala, gerakan janin dirasakan berkurang dari biasa, kontraksi uterus, kenceng-kenceng biasanya kalau kita sebut ya.
perdarahan atau keluar cairan dari jalan lahir. Ya, ini harus dihentikan. Nyeri baik di dada maupun di bagian belakang, otot terasa lemah, nyeri atau bengkak di pergelangan kaki, tangan, atau wajah. Bila terdapat salah satu keadaan tersebut di atas, ibu hamil harus segera memeriksakan diri pada bidan atau dokter. Ya, Mbak Nida ya. Jadi nanti kalau pas hamil nyeri, jangan malah ke tukang pijet. Aduh, ini kok rasanya seperti ini, kita pijit aja nanti salah kedaden. Ya, bahasa Jawa ya. Salah kedaden itu ya berbahaya gitu saja. Jadi, ke dokter harus dipastikan sebabnya apa. Ya, mungkin yang belum pernah hamil, wah itu dokternya ngomong aja gitu, cuman gitu ya. Tapi yang begitu sudah mengalami kehamilan dan mungkin kebetulan merasakan seperti ini, akan benar-benar informasi ini bermanfaat, gitu ya. Ya. Tapi ya nanti kalau sudah hamil, ada komplikasi, sudah ditangani dengan baik, juga nantinya akan minta hamil lagi, ya kan biasanya gitu kan ya. Kemudian sekarang kita cerita tentang mikrobiota usus. Mikrobiota usus dianggap sebagai superorgan, ya. Dia sudah dianggap sebagai superorgan karena dapat berinteraksi secara mutualisme dengan inangnya, ya. Betapa misterius ya tubuh kita ya. Jadi sekarang kita belajar apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tapi di dalamnya gimana? Ya ntar dulu ya, lihat kita. Nah, mikrobiota usus memainkan peran penting dalam imunologi manusia, nutrisi, dan proses patologis. Pada orang dewasa, 80% mikrobiota usus terdiri dari tiga filum dominan, yaitu Bacteroidetes, Firmicutes, dan Actinobacteria. Komposisi mikrobiota usus dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik, cairan kelahiran, cara pemberian makan, pemberian probiotik atau antibiotik, stres, dan infeksi. Mikrobiota neonatus sangat berbeda dengan mikrobiota orang dewasa dikarenakan perubahannya yang cepat. Jadi neonatus juga sudah punya mikrobiota. Ya, ya ini ceritanya ya. Saat lahir neonatus terjadi serangkaian bakteri, terpapar bakteri ya, ini termasuk yang merah-merah ini ya, dan membentuk dengan cepat koloni di saluran pencernaan. Nah, pada usia 1 tahun mikrobiota bayi sudah mirip dengan yang dewasa. Ya, ya. Jadi dulu dianggap bayi itu steril ketika masih dalam rahim, tapi faktanya janin memiliki mikrobiota awal sebelum lahir, gitu. Banyak sekali studi ya, banyak loh studi tentang probiotik. Ini banyak lagi, di bawah nanti masih ada lagi. Saya akan menggarisbawahi outcome dari evaluasi ini, studi-studi yang sudah ada. Randomized double blind trial. Gimana itu buatnya? Masih ingat kan ya? Ya, melibatkan 415 wanita hamil. Nah, ini hasilnya, evaluasi outcome-nya adalah bahwa mikrobiota itu mempengaruhi pembentukan penyakit atopik. Dan probiotik itu menurunkan insidensi dari autoimmune disease, ya, juga proses atopik. Ya. Bahayanya atopik sudah pirsa semua ya Bapak Ibu ya.
misalnya jadi asma. Ya, itu kan hal yang tidak mengenakkan juga istilahnya untuk ya kita ini targetnya sehat ya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, ini ternyata sudah bisa disiapkan pada saat si bayi itu, manusia ini ada di dalam kandungan ibu, yaitu dengan pemberian probiotik pada saat ibu itu mengandung. Ini yang paling penting ya, hasil penelitian randomized double blind placebo control trial oleh Kim dan kawan-kawan ya, melibatkan 112 wanita hamil. Nah, ini juga menurunkan kejadian eksem yang termasuk atopik juga, yaitu bila pada saat hamil si ibu minum probiotik maka terjadi pengurangan insidensi eksema pada anak. Nah, kemudian yang ini adalah pemberian main outcome pada pemberian probiotik mengurangi insidensi eksem pada children 3 bulan sampai usia 3 bulan ya. Ini diikutinya sampai usia 3 bulan ya. Kemudian yang ini outcome utama probiotik, pemberian probiotik adalah mengurangi insidensi atopik dermatitis ya. Jadi ini prinsipnya berkaitan dengan atopik ya. Nah, ini dari 66 wanita hamil, prospektif double blind randomized control ya. Itu main outcome-nya adalah pemberian probiotik pada ibu yang hamil itu dia memodulate milk, breast milk, ASI, sitokin ya. Jadi pada ASI itu ada sitokin yang dimodulasi oleh probiotik ini, dan sehingga para bayi yang lahir akan meningkatkan fungsi gastrointestinalnya. Ya. Ya, kemudian nah ini yang dikasih garis merah. Outcome pada pemberian probiotik akan mengurangi frekuensi gestasional diabetes mellitus dengan normal durasi waktu kehamilan dan tidak ada efek samping baik pada anak maupun pada ibunya. Ya, ini ya. Ini saya beri anak panah yang besar. Ini adalah double blind placebo control trial ya, yang dilakukan pada 2010, masih relatif baru ya, melibatkan 256 wanita hamil ya. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini adalah aman untuk anak dan ibu ya. Nah, kemudian ini juga penelitian lain 454 pregnant women ya, main outcome-nya adalah no side effect yang disebabkan oleh pemberian probiotik. Terima kasih.